Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini, Ibu akan membahas mengenai tugas wewenang lembaga negara di Indonesia. Lembaga pertama yaitu MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, MPR ini mempunyai tugas dan wewenang yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kemudian melantik presiden dan wakil presiden. Jadi ini setelah amandemen ya. Karena sebelum amandemen tugas MPR adalah memilih. Nah, setelah diamandemen, presiden sekarang dipilih oleh rakyat langsung, maka wewenangnya hanya melantik presiden dan wakil presiden hasil dari pemilu. Kemudian memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar bila presiden dianggap pelanggar Undang-Undang Dasar, maka yang berhak memberhentikan adalah MPR atas usulan DPR dan pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian presiden, kalian masih ingat kemarin Ibu sudah bahas bahwa Indonesia menggunakan sistem presidensial, yaitu presiden sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Oleh karena itu, tugas presiden sebagai kepala negara ada beberapa tugas atau wewenang presiden sebagai kepala negara, yaitu antara lain membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, kemudian mengangkat duta dan konsul. Duta itu perwakilan negara Indonesia di negara sahabat. Nah, duta bertugas di kedutaan besar yang ditempatkan di ibu kota negara sahabat itu. Sedangkan konsul itu adalah lembaga yang mewakili negara Indonesia di kota tertentu di bawah kedutaan besar kita. Kemudian menerima duta dari negara lain. Kemudian memberi gelar, tanda jasa, dan kehormatan lain kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia. Selain itu juga presiden sebagai kepala pemerintahan berarti dia mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan negara Indonesia. Nah, adapun hak dan wewenangnya yaitu memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar karena dia sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan pemerintahan. Kemudian berhak mengajukan rancangan Undang-Undang Dasar kepada DPR. Jadi selain DPR yang punya hak untuk membuat Undang-Undang Dasar, presiden pun berhak membuat atau mengajukan rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian menetapkan peraturan pemerintah, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Kemudian memberi grasi dan rehabilitasi. Grasi itu pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang dijatuhi hukuman. Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik atau kehormatan seseorang yang telah dituduh secara tidak sah atau dilanggar kehormatan. Misalnya dia dijatuhkan tersangka tapi ternyata terbukti tidak bersalah. Nah, presiden ini bisa memberikan hak atau yang dinamakan rehabilitasi, pengembalian nama baik. Kemudian selain itu juga bisa memberikan amnesti dan abolisi. Amnesti itu pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh negara kepada tahanan-tahanan, terutama tahanan politik ya. Jadi misalnya dianggap sudah bertingkah laku baik dan juga ternyata dalam kehidupan seharinya sudah melakukan kontribusi untuk negara, cuman karena melanggar hukum maka presiden berhak memberikan yang namanya amnesti, pengampunan atau pengurangan masa hukuman. Kemudian abolisi, pembatalan tuntutan pidana.
Kemudian masuk ke DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, menurut Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008, jumlah DPR itu sebanyak 560 orang. Fungsi lembaga DPR. Nah, lembaga DPR ini mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, fungsi legislasi, yaitu fungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang. Dalam artian, tugas DPR atau wewenang DPR adalah membuat undang-undang. Kemudian fungsi anggaran, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Jadi DPR itu yang berhak menentukan kira-kira uang masuk dan negara itu dari mana saja, misal pajak berapa persen, kemudian sumber daya alam itu dikelola oleh negara dan ditentukan oleh DPR, kemudian belanja misalnya pembangunan atau memberi vaksin seperti yang sekarang itu adalah fungsi dari DPR berupa fungsi anggaran. Kemudian ada fungsi pengawasan, artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang. Jadi DPR itu punya hak mengawasi presiden kira-kira dalam menjalankannya sudah sesuai dengan undang-undang dasar atau tidak, karena memang DPR itu kan adalah perwakilan rakyat ya. Lanjut ke hak-hak DPR. Nah, DPR ini dalam menjalankan tugas memiliki beberapa hak. Di antaranya ada hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Misalnya ketika presiden menaikkan BBM misalnya. Nah, itu DPR punya hak interpelasi menanyakan kenapa mengeluarkan kebijakan menaikkan BBM. Kemudian ada hak angket, yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian kalau misalnya dianggap nih pemerintah ternyata kayak sepertinya melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Nah, ini boleh DPR itu menyelidiki. Kemudian ada hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Nah, untuk memudahkan tugas anggota DPR maka dibentuklah komisi-komisi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra kerja. Kemudian ada MA, Mahkamah Agung. Nah, ini lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan hakim itu adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, MA adalah peradilan tertinggi di negara kita. Ya, jadi perlu kalian ketahui bahwa di Indonesia itu ada tahapan untuk mengenai hukum, mulai dari pengadilan negeri. Misal kita ngambil yang umum. Ketika berkasus diselesaikan di pengadilan negeri dulu. Nanti bisa naik banding pengadilan tinggi. Nah, nanti bisa kasasi ke MA. Itu MA adalah lembaga kehakiman tertinggi di Indonesia. Kemudian ada MK, Mahkamah Konstitusi. Nah, kewenangannya adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Kemudian memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, itu adalah tugas dari MK. Kemudian ada KY, Komisi Yudisial, yaitu lembaga negara yang mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, kemudian menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim,
Komisi yudisial ini juga bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain, yaitu dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Terakhir, lembaga terakhir adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, BPK ini juga adalah lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jadi BPK berwenang menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan, meminta keterangan dan dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintahan. Itu adalah tugas dari BPK. Jadi melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, ya, di tempat pelaksanaan kegiatan pembukaan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawab, dan daftar lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Oke, Ibu rasa itu beberapa lembaga yang ada di Indonesia. Nah, untuk tugas, ya, perhatikan. Tugasnya adalah kalian menulis tugas atau wewenang dari lembaga yang sudah Ibu jelaskan. Contoh, MPR, apa tugasnya? Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kemudian melantik presiden dan wakil presiden. Kemudian memberhentikan presiden dan wakil presiden. Nah, DPR apa? Nah, kalau banyak tugasnya, ya cukuplah kalian nulis 3 aja, nggak apa-apa. Tapi kalau memang satu, ya silakan, nggak apa-apa. Satu nggak harus dipaksakan harus 3. Ya, kalau banyak kalian cukup menulis 3. Kalau memang tugasnya atau wewenangnya cuma 1, ya silakan ditulis 1 saja. Paham ya tugasnya ya? Nih contohnya sudah dibuat seperti ini. Kemudian kamu tulis di buku tulis, ya biasa dipoto. Silakan masuk mengirim tugasnya di link. Nah, untuk pengumpulan link hanya Ibu batasi sampai jam 12 siang. Selebihnya berarti kalian harus mengirim ke tugasnya melalui WA Ibu. Nanti nomor WA-nya akan Ibu berikan ke wali kelasnya masing-masing. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.